Gila bang. Piala Presiden 2025 hadiahnya naik jadi Rp 11,8 miliar. Tapi, apakah ini prioritas yang benar? Atau cuma ladang cuan dan gengsi semata? Sepak bola Indonesia lagi-lagi bikin heboh. Bukan soal prestasi di Piala Dunia. Bukan juga soal timnas yang makin solid. Tapi kali ini, soal duit, dan nominalnya nggak main-main. Total hadiah Piala Presiden 2025 naik jadi 11,8 miliar rupiah. Iya, lo nggak salah denger, 11,8 miliar. Cuma buat turnamen pramusim. Tapi pertanyaannya, duit segede itu, mending dipakai buat apa? Nambah gengsi turnamen hiburan? Atau justru nyelamatin sepak bola akar rumput yang makin sekarat? Jadi, guys, baru aja diumumkan, Piala Presiden 2025 resmi naik kelas. Bukan cuma soal format, tapi juga hadiahnya yang luar biasa besar. Dikutip dari bola.net, total hadiah turnamen ini mencapai 11,8 miliar rupiah. Naik signifikan dibanding edisi sebelumnya. Nggak cuma itu, PSSI juga memastikan nggak ada tim yang pulang dengan tangan kosong. Alias, semua peserta minimal dapat hadiah partisipasi. Turnamen ini bakal diikuti 4 tim. Persib Bandung, Liga 1 All Stars, Oxford United dari Inggris, dan Port FC dari Thailand. Turnamen digelar 9 hingga 12 Juli, jadi pemanasan pramusim sebelum Liga 1 bergulir. Kalau dilihat dari sisi bisnis, ya wajar, PSSI dan promotor jelas mau ngedongkrak pemasukan. Turnamen ini bisa jadi ajang branding, nambah exposure Liga 1, dan tentu aja, jadi ladang sponsor serta jualan tiket. Tapi, yang jadi pertanyaan besar adalah, sebagus apa sih manfaat turnamen ini buat sepak bola Indonesia? Karena jujur aja, Piala Presiden itu turnamen pramusim, bukan kompetisi resmi yang masuk kalender FIFA. Nggak ada poin, nggak ada pengaruh ke ranking atau prestasi nasional. Yang ada, lebih ke formalitas, pemanasan, gengsi, dan tentu aja, cuan di balik layar. Sekarang kita bandingin sama realitas sepak bola nasional. Duit 11,8 miliar itu, kalau dialokasikan dengan benar, bisa jadi penyelamat buat banyak sektor lain. Contohnya, Liga 4 yang sekarang praktis mati suri, karena nggak jelas pendanaan dan minim perhatian. Liga Putri Indonesia, yang udah lama mandek, padahal jadi syarat penting pengembangan sepak bola modern. Atau Piala Indonesia, turnamen kasta nasional yang mempertemukan tim-tim Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3, yang sekarang juga entah kemana kabarnya. Coba bayangin, kalau 11,8 miliar itu dipakai buat subsidi Liga 4, bisa nutup operasional ratusan klub amatir, biar mereka nggak bubar jalan. Kalau buat Liga Putri, bisa jadi titik awal bangkitin kompetisi perempuan yang selama ini dianaktirikan. Atau buat Piala Indonesia, biar turnamen itu hidup lagi, kasih panggung buat klub-klub kecil. Dan tentu aja, jadi ajang scout bakat-bakat muda dari daerah. Inilah problem klasik sepak bola kita. Seringkali, prioritasnya lebih ke pencitraan dan gengsi, daripada pembangunan jangka panjang. Piala Presiden ini, ya memang seru, rame, dan cuan. Tapi dampaknya buat pembinaan, bisa dibilang minim. Sementara Liga Putri, Liga 4, dan Piala Indonesia itu adalah nyawa sepak bola nasional di level bawah. Kalau itu semua mati, jangan heran kita susah punya generasi emas berikutnya. Gue nggak bilang Piala Presiden harus dihapus. Tapi, realitanya, kita harus lebih bijak ngelola duit sepak bola. Total 11,8 miliar itu angka fantastis. Tapi kalau cuma habis buat turnamen singkat, formalitas, dan gengsi, sementara akar rumput dibiarkan mati, ya sepak bola kita bakal gitu-gitu aja. Pemain-pemain top muncul cuma dari naturalisasi. Pembinaan minim. Kompetisi lokal banyak yang megap-megap karena dana nggak ada. Jadi, buat PSSI, promotor, dan semua stakeholder, pikirin ulang prioritasnya. Kalau mau sepak bola Indonesia maju, jangan cuma fokus ke yang kelihatan di permukaan. Bangun juga yang di bawah. Karena tanpa pondasi yang kuat, prestasi cuma jadi mimpi di siang bolong. Gimana menurut lo? Setuju nggak kalau duit 11,8 miliar itu mending dialihin ke Liga 4, Liga Putri, atau Piala Indonesia? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share,
dan subscribe. Biar kita bareng-bareng awasin dan dukung sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola. Bayangin, stadion-stadion penuh. Jalanan dihiasi bendera merah putih. Suara klakson, konvoy, pesta rakyat di mana-mana. Sekolah diliburkan, kantor diliburkan, bahkan aktivitas negara pun dihentikan. Bukan karena bencana, tapi karena Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 tanda seru. Dan lebih gilanya lagi, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sudah bersiap. Bukan cuma ucapan selamat, bukan cuma bonus, tapi libur nasional 3 hari penuh 2 tanda seru. Supaya seluruh rakyat Indonesia bisa ikut larut dalam euforia. Karena, kalau Garuda benar-benar tembus Piala Dunia, itu bukan sekadar prestasi sepak bola, tapi sejarah, yang belum pernah kita rasakan sejak Republik ini berdiri. Wacana ini muncul setelah performa luar biasa Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak dipimpin oleh pelatih top Eropa, Patrick Kluivert, Timnas mulai menunjukkan progres signifikan. Lolos ke ronde keempat kualifikasi zona Asia untuk pertama kalinya, membungkam tim-tim besar Asia, dan membuka peluang emas. Untuk pertama kalinya, Merah Putih bisa tampil di panggung sepak bola paling bergengsi sejagat. Melihat antusiasme publik yang luar biasa, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, langsung menggagas ide unik. Jika Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia, maka pemerintah akan menetapkan libur nasional selama 3 hari. Tujuannya jelas, bukan cuma untuk merayakan, tapi untuk membangkitkan rasa bangga, nasionalisme, dan kebersamaan rakyat Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Prabowo mengatakan, prestasi Timnas Indonesia adalah kebanggaan seluruh bangsa. Kalau kita bisa ke Piala Dunia, itu adalah sejarah. Rakyat perlu merayakan, bersyukur, dan menikmati momen itu bersama. Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan, libur nasional ini bukan hanya sekadar hura-hura, tapi sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perjuangan para pemain, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola nasional. Selain itu, momen ini diharapkan bisa meningkatkan rasa optimisme dan persatuan di tengah masyarakat. Gagasan libur nasional ini langsung disambut antusias oleh berbagai kalangan. Tagar Garuda menuju Piala Dunia dan libur nasional 3 hari langsung trending di media sosial. Banyak netizen yang berharap rencana ini benar-benar terwujud. Bayangkan, jika benar Indonesia lolos ke Piala Dunia, kita bakal punya momen yang setara dengan perayaan kemerdekaan atau event besar seperti Asian Games 2018 lalu. Semua elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan. Gedung-gedung dihias merah putih. Layar tancap di setiap sudut kota. Pusat perbelanjaan, kafe, hingga kampung-kampung menggelar nonton bareng. Dan sekolah, kampus, kantor, pabrik, diliburkan serentak. Supaya semua bisa ikut euforia. Supaya Garuda benar-benar merasakan dukungan total dari 270 juta rakyatnya. Kalau ada yang bilang libur nasional karena sepak bola itu lebay,